Dalam dunia fiksi, kita seringkali disuguhkan karakter penjahat yang berwajah buruk, kejam sejak awal dan didorong oleh hasrat murni untuk menghancurkan. Namun, Kentaro Miura tahu betul cara menggoyak mental pembacanya. Melalui Berserk, Miura memperkenalkan kita pada Griffith, seorang pria dengan wajah seelok malaikat, karisma seorang raja, namun memiliki kegelapan psikologis yang mampu menelan seluruh dunia. Hari ini, kita tidak akan sekedar membahas plot pengkhianatan terbesar dalam sejarah manga. Kita akan membedah sisi terdalam dari psikologi, filosofi, makna hidup, hingga pelajaran moral yang mengerikan dari sosok Griffith. Sebuah analisis tentang bagaimana sebuah mimpi yang terlalu suci bisa berubah menjadi tragedi yang paling terkutuk. Dari sudut pandang psikologi, Griffith adalah studi kasus yang sempurna untuk kombinasi antara megalomania atau obsesi ekstrim terhadap kekuasaan dan Machiavellianisme, yaitu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Sejak kecil, Griffith tidak melihat dirinya sebagai manusia biasa. Ia terikat pada satu takdir absolut yang ia ciptakan sendiri, yaitu memiliki kerajaannya sendiri. Karisma Griffith yang memikat ribuan orang dalam Band of the Hawk sebenarnya adalah sebuah persona atau sebuah topeng psikologis yang dirancang dengan sempurna. Bagi Griffith, manusia di sekitarnya terbagi menjadi dua kategori. Alat untuk mencapai mimpinya atau penonton yang mengaguminya. Namun di balik fasad yang tak tergoyahkan itu, terdapat kerapuan mental yang luar biasa. Kerapuan ini berakar dari ketidakmampuannya untuk menerima kegagalan atau kehilangan kendali. Ketika Guts, satu-satunya orang yang berhasil mengaburkan batasan antara alat dan sahabat, memutuskan untuk pergi, seluruh kestabilan psikologis Griffith runtuh seketika. Mengapa? Karena bagi seorang megaloman, kehilangan kendali atas satu orang berarti runtuhnya ilusi bahwa ia mengendalikan seluruh dunia. Keputusannya yang impulsif setelah kepergian Guts membuktikan bahwa kejeniusannya hanyalah pelindung dari jiwa yang sangat rapuh. Salah satu momen paling penting yang mendefinisikan filosofi Griffith tentang makna hidup dan hubungan antar manusia adalah pidato air mancur. Di hadapan Putri Charlotte, tanpa mengetahui bahwa Guts mendengarkannya dari kegelapan, Griffith menyatakan pandangannya tentang apa itu seorang sahabat. Bagi saya, seorang sahabat bukanlah seseorang yang hanya mengikuti impian orang lain. Seorang sahabat sejati haruslah setara. Seseorang yang memiliki impiannya sendiri yang menjadikannya alasan untuk hidup. Dan akan mempertahankannya bahkan jika harus melawan saya. Secara filosofis, ini adalah pandangan yang sangat individualistis dan elitis. Griffith tidak menganggap anggota Band of the Hawk yang mengorbankan nyawa demi dirinya sebagai sahabat. Mereka hanyalah aset. Ironisnya, filsafat inilah yang menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Guts pergi justru karena ia terinspirasi oleh kata-kata Griffith. Guts ingin menjadi pria yang setara agar bisa disebut sahabat oleh Griffith. Namun, secara psikologis, Griffith mengalami cognitive dissonance atau pertentangan batin. Ia mengkhotbahkan kemandirian, tetapi secara tidak sadar, ia bergantung pada kehadiran Guts untuk menjaga kewarasannya. Bagaimana Griffith memaknai hidupnya? Bagi Griffith, hidup adalah tentang memvalidasi pengorbanan yang telah terjadi. Disinilah ia terjebak dalam fenomena psikologis yang fatal, yang dikenal sebagai sunk cost fallacy. Sebuah kondisi di mana seseorang terus melanjutkan tindakan yang merugikan hanya karena mereka sudah menginvestasikan terlalu banyak hal di dalamnya. Dalam salah satu momen paling intim, Griffith mencakar tubuhnya sendiri di sungai setelah menyadari bahwa seorang anak laki-laki tewas di medan perang demi impiannya. Pada titik itu, batinnya menjerit karena rasa bersalah. Namun, ego dan mekanisme pertahanan mentalnya membalikkan rasa bersalah tersebut menjadi sebuah pembenaran yang mengerikan. Jika aku berhenti sekarang, maka darah mereka yang telah mati akan sia-sia. Aku harus terus berjalan, aku harus mendapatkan kastil itu. Tidak peduli berapa banyak lagi mayat yang harus aku injak, agar kematian mereka memiliki arti. Makna hidup Griffith bukan lagi tentang kebahagiaan atau kejayaan, melainkan tentang utang darah. Ketika God Hand menawarkan Eclipse, mereka tidak memanipulasi Griffith dengan kekuatan sihir. Mereka hanya mengeksploitasi filosofi hidupnya sendiri. Mereka memperlihatkan gunungan mayat di belakangnya dan berkata, tambahkan sedikit lagi pengorbanan, maka kastil itu akan menjadi milikmu.
Dan Griffith yang terjebak dalam utangnya pada masa lalu mengucapkan kata kutukan itu, "Aku berkorban." Kisah Griffith bukanlah sekedar dongeng fantasi tentang monster dan pedang raksasa. Karakter ini ditulis sebagai sebuah peringatan keras bagi kita semua di dunia nyata. Ada beberapa pelajaran hidup esensial yang bisa kita ambil dari kejatuhan moral Griffith. Yang pertama, bahaya dari ambisi yang mengisolasi kemanusiaan. Ambisi adalah hal yang baik, tetapi ketika ambisi menuntunmu untuk mematikan empati dan menganggap orang lain hanya sebagai batu pijakan, kamu sedang berjalan menuju kehancuran jiwamu sendiri. Di akhir cerita, Griffith mendapatkan kerajaannya Falconia. Namun, sebagai Femto, ia kehilangan kapasitas untuk merasakan cinta, kebahagiaan, atau penyesalan. Ia mendapatkan segalanya, tetapi kehilangan dirinya sendiri. Dan yang kedua, keberanian untuk melepaskan atau mengatasi sunk cost fallacy. Griffith mengajarkan kita bahwa kadangkala mengakui kesalahan dan berhenti di tengah jalan adalah tindakan yang jauh lebih kesatria daripada terus melangkah demi ego. Jika saja Griffith mau menerima fakta bahwa ia telah gagal, merangkul kelumpuhannya setelah disiksa, dan hidup bersama orang-orang yang tulus mencintainya, ia akan menemukan kedamaiannya sejati. Terakhir, nomor 3, ketidakmampuan menerima kerapuhan diri. Menjadi kuat bukan berarti tidak bisa hancur. Kegagalan terbesar Griffith adalah ia tidak pernah belajar bagaimana menjadi lemah. Ia tidak tahu bagaimana cara meminta maaf, bagaimana cara menangis di bawah orang lain, atau bagaimana cara menerima bahwa ia hanyalah manusia biasa yang bisa kalah. Pada akhirnya, Griffith berhasil membangun kastil impiannya. Falconia berdiri dengan megah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi manusia. Di mata dunia, ia adalah sang juru selamat. Namun, bagi kita yang mengetahui harganya, Falconia hanyalah sebuah monumen dari egoisme yang tak berdasar. Sebuah mahakarya yang dibangun di atas darah persahabatan yang dikhianati. Griffith adalah pengingat bahwa iblis sejati seringkali datang dalam wujud yang paling kita dambakan. Ia adalah cermin dari apa yang terjadi ketika manusia menolak takdirnya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan memilih untuk menyembah egonya sendiri. Bagaimana pandangan kalian terhadap filosofi hidup Griffith? Apakah menurut kalian tindakannya di Eclipse dapat dipahami dari sudut pandang beban mental yang ia pikul? Ataukah ia murni seorang monster sejak awal?